Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengaji Sahih Bukhari. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan diberikanlah pula taufik untuk mengikuti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan bab al-masyi ala al-khuffain dari kitabu al-wudu, yaitu bab hukum atau boleh menyapu dua sepatu al-khuffain. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa al-khuff itu adalah sepatu dari kulit yang menutup mata kaki. Kalau tidak menutup namanya bukan khuff, itu namanya hiza. Makanya orang yang umrah atau ihram larang pakai khuf, bukan pakai hidah, bukan sepatu. Tapi kalau terjemahnya kan kita sama ya, sepatu. Tapi maksudnya sepatu dalam bentuk khusus, yaitu segala sepatu yang menutup mata kaki. Nah, itu diriwayatkan dalam hadis sebelumnya bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengusap di atas sepatunya, masa alal khuffain. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Amru ibn Khalid Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami hadis ini Amru ibn Khalid Al-Harrani, qala haddatsana Al-Laits, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Al-Laits, yaitu Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Misri, salah seorang ulama fikih dan hadis tersohor di masanya. Ilmunya setaraf dengan Imam Malik ibn Anas, walaupun Malik ada mazhab yang diabadikan atau dilestarikan oleh para murid-muridnya, sedangkan Lais tidak. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id yakni Al-Ansari, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani, an Sa'ad ibn Ibrahim, dari Sa'ad ibn Ibrahim, itu Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqas, thiqatun imam. An-Nafi' ibn Jubair, dari Nafi' ibn Jubair ibn Adi ibn Mut'im, an Urwah
ibn al-Mughirah, dari Urwa ibn al-Mughirah, itu Urwa ibn al-Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi. Urwa ibn al-Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi, an abihi, dari bapaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi. Al-Mughirah termasuk salah satu dari orang yang disebut atau dikenal dengan super cerdas di kalangan orang Arab di pasca Islam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li hajatihi, bahwa beliau keluar, maksudnya keluar ini musafir atau keluar dari tempat ramai, li hajatihi, untuk qada hajat, untuk mengqada hajatnya. Fattaba'ahu al-Mughirah biidawatin fiha ma, lalu beliau diikuti oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah tadi. Mughirah ibn Syu'bah yang sentiasa juga memberikan khidmat Nabi alaihi salatu wassalam, biidawatin fiha ma, membawa bejana yang di dalamnya ada air, membawa bejana dalamnya ada air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi, lalu dia tuangkan kepadanya ketika selesai dari buang hajatnya. Fatawadda'a wa masa'ala al-khuffain, lalu beliau berwudu dan mengusap di atas dua sepatunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini pergi qada hajat dan diikuti oleh Al-Mughirah, membawa air untuk wudunya, Farasabba alaihi hina faragha min hajatihi, lalu dia tuangkan air itu kepada Nabi selesai buang hajat. Ini kalau diterima secara letterless, ini seolah-olah dia yang ikut membasuhkan cebok Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi riwayat lain menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu perjalanan, ada yang menyatakan perjalanan dalam rangka jihad fisabilillah, ada yang mengatakan perjalanan bukan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang hajat diikuti Al-Mughirah. Sampai di suatu tempat, Mughirah berhenti dan Nabi pergi hatta tawara anhu, sampai dia tak terlihat oleh Al-Mughirah. Jelas ya? Sampai tak terlihat oleh Al-Mughirah. Berarti itu Mughirah tukang basuh. Nah, ini pergi buang hajat sampai tak nampak dek Mughirah lah. Tu Mughirah tukang basuh ayu kan tak lah. Nah, jadi itu gunanya para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwa mengumpulkan satu hadis atau hadis yang berkenaan dengan suatu masalah secara sempurna. Sebab nanti di situ akan kita dapatkan tafsirnya. Jelas ya? Jadi ada suatu hadis misalnya berkenaan dengan sesuatu masalah. Lalu kita ingin memahami seperti apa hadis ini diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau apa yang bagaimana pemahaman yang harus kita pahami dengannya hadis itu, sehingga dengan demikian pemahaman kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sesuai yang diamalkannya, sesuai yang diinginkannya, sesuai yang diperintahkannya. Kalau tidak, disitulah sering terjadi kesalahpahaman. Nanti kalau dibaca hadis ini satu ini saja, berarti beliau nak bawa tukang basuh, coba awak cangkungnya dituang ke awak deh kan. Nah, jadi salah paham. Di situ pentingnya tapi bukan memikirkan sendiri-sendiri aja. Kalau pikir sendiri kan tadi itulah keluar pemahamannya.
di riwayat-riwayat lain. Ini kalau diterapkan banyak masalah yang insya Allah banyak terselesaikan. Banyak masalah yang terselesaikan. Nah, misalnya masalah yang viral hari ini masalah Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Kita tidak ragu satu sedikit pun bahwa Al-Fatihah adalah surat paling utama, paling mulia. Yang paling besar pahala membacanya. Surat Al-Fatihah. Makanya imam setiap orang salat setiap rakaat baca Al-Fatihah. Cuma nanti kadang-kadang setelah salat ini banyak baca ni bukan? Dalam salat tidak baca kira. Itu ketika berdoa bacanya. Ya doang pergi mendoa, salat tidur mendoa lain. Kan ya? Kalau saya doa cara mendoa, salat tidak perlu buat orang yang penting doa tu. Ini mana cak salat atau mendoa? Tidak, itu caranya. Doa itu kan bagian terpenting dalam salat. Maka kalau gojong doa lah sudah namanya salat. Kan adanya nyawi salawat adalah bagian terpenting dalam salat. Oleh sebab itu selawat lebih afdal daripada salat. Kan lucu-lucu banyak kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu orang yang ingin sampai pada pemahaman yang benar, maka dia dapatkan bahwanya Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Fatihah kapan? Dalam salat. Yang kedua, ketika meruqyah orang yang sakit. Yang ketiga, bebas kapanpun dibaca. Bebas kapanpun dibaca. Bukan mengkhususkan setiap acara atau setiap akan duri atau setiap selesai akad nikah dan sebagainya, bukan itu. Atau ketika memberi nama anak, baik nama coba Fatihah misalnya kan. Bukan dilarang baca Al-Fatihah itu, bukan, jangan salah paham, tapi menjadikannya sebagai ritualitas khusus. Jelas? Itu yang tak terbaca dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau memang ingin menerapkan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca, tidak ada larang baca. Kapan aja antum selesai antum akan nikah baca, tapi menjadikannya sebagai ibadah tertentu. Allah musta'an. Ini yang tidak yang jarang orang mengembalikannya ke situ. Kalau dikembalikan masalah itu selesai masalah, tidak akan ribut-ribut orang berdebat-debat. Tapi tidak. Ini amalan ini dicoba oleh saya, diamalkan. Orang tu tidak menjadikannya sebagai amalan khusus. Nah, Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat, demikian juga dalam hadis ini. Fa'atba'ahu atau fattaba'ahu al-Mughirah bi'idawatin fiha ma'. Diikuti oleh Al-Mughirah sambil membawa bejana isi air atau seember air. Wasabba alaihi hina faragha min hajati. Selesai Nabi buang hajat. Kalau selesai buang hajat maknanya selesai istinja. Kalau tidak ada selesai pun setelah itu alun le macam masuk le kan ya kan. Alun selesai. Baru selesai berarti dia sudah meninggalkan. Apalagi dulu, di zaman dulu, orang kalau nak buang hajat bersembunyi pergi tempat jauh yang terlindung. Jelas ya? Jelas? Tidak mungkin Nabi terlihat oleh yang lain buang hajatnya. Nah, kalau terlihat Nabi yang mengatakan banyaknya azab kubur itu akibat buang hajat yang tidak berlindung atau yang tidak selesai. Nah, jadi setelah selesai baru dia dituangkan air kepadanya oleh Al-Mughirah, fatawadda'a. Lalu Nabi berwudu. Lalu fatawadda'a. Nah, kalimat fasabba alaihi ini juga menjadi dalil
berwudu itu boleh dibantu oleh orang lain, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Sakit iyalah, apalagi kalau sudah mati. Kalau mati bisa wudu lah. Siapa mau doang? Uang. Maka jangan sampai lo uang mau doang bawa dari wudu. Harus kita sebelum kita diwudukan orang maka berwudu lah. Ma'asyarul kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan. Jadi boleh dibantu oleh orang lain untuk berwudu. Ini sudah dibahas juga dalam masalah wudu kemarin kan. Baik. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Naam. Wa masaha 'alal khuffaini. Lalu beliau mengusap kedua sepatunya, alal khuffaini, di atas sepatunya. Di sini juga diambil bahwa yang diusap itu bagian atas. Kenapa tidak bagian bawah? Jangan tanya, untuk khawarij ya. Jadi kenapa tidak di bagian bawah? Seperti itulah yang diperintahkan. Seperti itulah yang dicontohkan. Kalau menurut akal yang mana? Bawah. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bil aqli", andainya ada agama itu berdasarkan akal semata, ya hanya semata akal yang jadi dalilnya, maka lakana ghaslu atau mashu asfalil khuffaini aula min mashi zahrihima atau alahuma. Andainya agama itu semata-mata dengan pikiran saja, maka mengusap bawah sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Tetapi karena seperti itulah diperintahkan. Makanya dulu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang perempuan, "Ma balul mar'ati taqdi as-siyama wa la taqdi as-salah?" Apa sebabnya perempuan itu kalau meninggalkan salat tidak mengqadha, tapi meninggalkan puasa mengqadha? Mana yang lebih penting? Kalau kita pikir-pikir, mana yang lebih penting, salat atau puasa? Salat. Tetapi kenapa puasa diqadha, salat tidak? Sah? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha marah pada yang bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu orang Haruriyah? Haruriyah itu tempat berkumpulnya kaum Khawarij. Khawarij itu susah menerima pemahaman yang datang dari Nabi SAW bila tak sesuai dengan pikirannya. Makanya mereka banyak yang tidak masuk akal yang ditolaknya, sehingga akhirnya keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka ingin keras memang, ingin hati-hati, ingin lebih dari yang lain. Tetapi seperti kata Nabi SAW, "Ma syadda ahadun hadzal din illa ghalabah." Tak ada orang yang berlebih-lebihan keras dalam menerapkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Maka itu kaum muslimin muslimat, Nabi kita SAW selalu memilih di antara setiap sesuatu yang dipilih, memilih yang termudah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini salah satu hadis tentang mengusap di atas sepatu. Ma'asyarul kiram, ini kan zahirnya adalah dalam keadaan musafir sebagaimana hadis juga sebelumnya. Tetapi kumpulan hadis-hadis tentang masalah mengusap sepatu itu seperti kata Imam dinukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala bahwa masalah ini sudah mutawatir
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسألة الخفين متواتر. Nah, banyak dari para hufaz, para pahafal hadis mengatakan bahwa mengusap sepatu dalam berwudu itu adalah masalah mutawatir. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bid'ah, kecuali ahli bid'ah min al-khawarij wal rawafid, dari kalangan orang khawarij maupun orang-orang rafidah atau rafidah syiah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Wa masalah al-khuffain, lalu membasuh dua sepatu. Ma'asyiral kiram. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri. Qala, dia berkata, haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban, yaitu Syaiban ibn Abdurrahman. Syaiban ibn Abdurrahman an Yahya, dari Yahya, yaitu Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. An Ja'far ibn Amr ibn Umayyah Ad-Damri, dari Ja'far ibn Amr ibn Umayyah Ad-Damri. Anna abahu akhbarahu, bahwa bapaknya memberitahukan kepadanya, yaitu Amr ibn Umayyah Ad-Damri, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Akhbarahu, menceritakan kepadanya, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatunya, mengusap di atas kedua sepatu. Ini juga menguatkan dalil sebelumnya. Itu menguatkan dalil sebelumnya bahwa mengusap dua sepatu adalah disyariatkan. Kenapa ini diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari hadisnya disebutkan? Karena apa? Ada orang yang mengingkari. Masa iya pasoin main nyusul, ya kan, sepatu laba pijang-pijang kecil ayam sudah itu di dia sepatu. Jadi kan itu. Nah, untuk ini kan sebenarnya ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita masuk yang tidak tahu kita apa yang terinjak? Maka Nabi SAW perintahkan, satu, sebelum masuk ke masjid atau ke tempat musalla, tempat salat, untuk melihat di bawah sendal atau sepatu kita. Fa in ra'a fiha adza, kalau ada terlihat najis, maka hendaklah dia membersihkan. Gimana bersihkannya? Kalau awak dibasuh saya, nah, kalau basuh tak kan babu je kata lah saya. Kalau citolah main basuh tak kan ada je mengusap dulu lah. Laba basuh sepatu, basuh kaki mana boleh. Jadi nak masuk basuh. Kalau laba basuh sepatu tu ada yang ngusap je lah. Laba piu sepatu tu. Tak boleh. Maksudnya makanya kalau sudah mengusap di atas sepatu, maka membersihnya dengan memijakkannya, menggosok-gosokkannya ke tanah. Bahkan Nabi SAW siapkan ketika bicara tentang wanita yang bila keluar rumahnya memakai pakaian yang cingkrang, betul? Wantino, kalau pakai rok rok yang nyapu lantai. Kalau kawan tak, wanti dengan jantan nyapu lantai, wanti no
cingkrang. Itu nak ketujuh deh. Apa sebab? Le nampak? Nah, kalau nampak orang jantan cingkrang ni wangi ya. Tengoklah, bati-bati nak ajar ni kan itu. Tapi kalau antino cingkrang saka ketujuh lah kau ndak wangi. Apa sebab? Le nampak? Le nampak? Batinan hana ajar. Itu kan ya? Kalau antino pakai rok cingkrang wangi apa? Kan ndak ada? Kan ndak wangi dah? Tapi kalau nampak abang cingkrang wangi tak? Wangi apa sebab? Itulah. Jadi memang cinan mata tengok nan. Hah? Cinan mata tengok nan. Nanjak. Jadi Nabi ketika membahas masalah itu ditanya, bagaimana dengan kotoran yang nempel di kainnya tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dah. Nanti akan dibersihkan oleh tanah yang setelahnya. Berarti tanah itu bisa menghilangkan najis tadi. Wallahu taala alam. Jadi oleh sebab itu, kalau gini kan orang tak berjalan orang dah. Kalau berjalan pakai Honda atau minimal pakai kereta. Nah, pakai kereta. Kalau kayak awak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena banyak bonca, banyak hujan, mungkin diantisipasi dengan memakai kaos. Memakai kaos? Hah? Kaos tagin? Kaos kaki. Ahsan, tabarakallahu fiik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mengusap dua sepatu ini sudah masyhur riwayatnya dari Nabi alaihissalatu wassalam, tak mengingkarinya kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit bid'ah. Wa taba'ahu Harb bin Shaddad wa Aban an Yahya. Syaiban ibn Abdurrahman dalam hal ini diikuti riwayatnya oleh Harb bin Shaddad, yaitu Abu Khaythama, wa Aban dan Aban ibn Yazid al-Attar, dari Yahya, yaitu Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir. Ini mutaba'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam melanjutkan, hadatsana Abdan, telah ceritakan kepada kami Abdan. Itu Abdan al-Ahwazi. Abdan al-Ahwazi. Qala akhbarana Abdullah, akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Qala akhbarana al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami al-Auza'i. Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr ad-Dimashqi, Al-Auza'i Asy-Syami, salah satu dari imam rujukan fatwa di zamannya di Syam. Kita sebutkan di masa itu, di masa beliau ada 4 ulama besar. Ya, mungkin kalau sekarang jadi ulama mazhab pula enggak ya. Ulama besar di dunia Islam menjadi rujukan fatwa. Al-Auza'i di Syam, Sufyan Ats-Tsauri lupa lagi di Irak, Imam Malik di Hijaz, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Apa lupa je. Nah, bulan batang tak datang ini tak bulan biar Allah sabut ulang ni. Di masa itu ada 4 imam menjadi rujukan fatwa di masa beliau ini. Al-Auza'i di Syam, Imam Malik di Hijaz, Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Siapa di antara mereka yang mazhabnya Syiah eksis? Imam Malik. Itu tandanya bermazhab tidak boleh itu tidak wajib. Tidak boleh itu tidak wajib. Tidak wajib. Ada yang bermazhab, ada tidak. Itu jadi mujtahid itu lah. Anda tidak semua orang yang tidak bermazhab itu mujtahid. Buktinya mereka sebelum adanya mazhab-mazhab fikih ini dulu, mereka ada yang bukan faqih tapi juga tidak punya mazhab. Jelas? Apalagi kalau mazhab itu menjadi
kotak yang memisahkan kita dengan saudara muslim yang lain. Artinya fanatis, mewajibkan mazhab, siapa yang tidak bermazhab nanti keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Itu parah, itu kaji itu parah sakit. Nah, karena hukum asalnya tidak. Karena seseorang orang awam itu ikut ulamanya. Ya kalau ulamanya bermazhab tidak apa, ikutlah mazhab. Tapi kalau ulamanya tidak bermazhab, jangan dipaksa ya. Dipaksa bermazhab. Walaupun kita hari ini hampir seluruh kaum muslimin belajar melalui mazhab. Oleh sebab itu dilarang bermazhab enggak. Cuman jangan fanatik betul pada mazhab. Wallahu musta'an. Ya sebab dalam mazhab itu sendiri je dalam satu masalah tiga lagi pendapat lah dalam satu mazhab. Mana jadi? Makanya untuk yang paling hebat dan paling mudah itu adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat aja bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka selesai masalah. Allah musta'an. Tapi kalau tidak mau selesai lah. Sunnah siapa, pemahaman siapa ikut ni. Itu kan dah lapik kaji dia. Ini kecil dia sunnah tu pemahaman awak. Ya. Nak sampai sunnah macam tadi. Nabi nyobain fadilat surah Al-Fatihah kia. Itu suruh baca dia kodok. Iya. Mana kodok baca dia? Dalam salat. Ketika dia buka acara, baca dia? Tidak. Dia tak pernah buat acara? Lai, pernah rapat? Lai, ada bocor dia? Tak pernah nikah? Tak pernah Nabi nikah? Ilai pun tak? Lai, sudah itu dibocor ya? Tak. Pernah Nabi khutbah, ceramah? Nabi tak pernah ceramah? Lai, tahu ceramah kan? Lai, ha? Tahu ceramah kan? Tulis mulai dengan itu? Fatihah? Tak. Nabi pernah berdoa? Lai. Tu pernah dicuba doa Al-Fatihah? Tak. Berarti kalau kembali ke sini tak ada guna perdebatan tu dah. Kan ya? Kan ada debat leh. Cuman dia ndak amu tu dia berdebat. Nya asal berdebat tauhid dak. Kalau lah berdebat tauhid dak. Dan amu. Jadi enggak Abu Talib. Abu Bakar kau dah dapat Nabi apa itu nyamuh kan ya, tapi menanda amuh Abu Bakar di amuh debat deh enggak menanda amuh debat deh kayak debat deh ya ketika Nabi mengumpulkan orang Quraisy dakwah. Mana nama mengikutinya debat dah? Enggak, mana enggak? Apa siapa pun debat? Abu Lahab. Kan debat dah? Tu ikut yang bawa kaminya kan? Kan itunya. Itu. Ketika turun Nabi malam Isra Mi'raj, Abu Bakar ketika nangau debat dah? Enggak. Kalau Abu Jahal apa debat dah? Nya nak amu cayo. Antum kalau dan sabun dan tadi bawa melapis syekh misalnya. Kalau antum cayo, antum debat? Enggak. Tapi kalau antum tak cayo? Enggak pasti debat. Menimbang. Anda mungkin ustaz lah kan bakawan je syekhnya. Kan itu kan? Ustaz lah kan bakawan je. Kan tak mungkin. Pasti debat. Kan itu dia. Ketika kita sodorkan, ini sunnah Nabi SAW, amunya ikut, antuk je. Tapi tak mau ikut, di debat. Apa di debat dah? Perkataan ulama ini, perkataan ulama ini, perkataan ulama, amalan orang ini. Bahkan amalan orang awam pun jadi dah dalil baginya. Nah, amalan orang awam pun jadi dalil baginya. Oleh sebab itu, yang suka mendebat, karena memang kurang dalam kurang taat dan mengikuti Nabi SAW. Itu gang dek Nabi Isbal menan amu menan amu debat dah enggak gang Nabi iya oh cara guntiang dah kan ya selesai menan amu
Dan tidak sombong orang nabinya. Atau wilayahnya ya kan hendak. Nah, atau kadang-kadang yang punya alasan sabuinna, bukan nak ummu kadang. Rasulullah kaki dan bengkoknya, cengkok kaki dan Nabi SAW seluruh ciptaan Allah itu baik. Akhirnya kalau itunya Nabi, berarti tidak ada alasan dek kaki cacat mesti isbal enggak. Maka mereka ini kan jelas. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika disampaikan hadis Nabi alaihi wasallam, dia bilang, "Ya Rasulullah, sarung saya melorot terus. Wa inni ata'ahaduhu." Saya selalu perbaiki. Kalau diperbaiki berarti isbalnya enggak. Cuman ketikanya enggak sadar melorot, maka sombong dia bukan termasuk orang sombong. Tapi ketika antum dilarang oleh Nabi isbal, ya dia enggak sombong nanya. Dilarang Nabi tapi enggak sombong, apa boleh corono. Nah, jadi dalil Abu Bakar enggak cina itu. Abu Bakar itu inya enggak isbal asalnya. Sudah itu melorot sendiri, sudah itu dibeki deh kalau sadar. Ini kan kui. Ini kalau kui awak kodok ke sawung selusui. Gapuk cina itu juga. Kalau gapuk itu juga. Ya kan ya. Gapuk memang enggak tawalu dia ke sawung dulu. Nah, jadi akhirnya nyelusui juga. Kalau kui memang tidak bisa nyangkui. Nah, nyelusui dia. Jadi nancak jangan terlalu kui, jangan terlalu gapuk. Ya. Awak ndak dulu kutui tidak terlalu kui warna Allah. Gapuk terlalu Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, azan waktu. Masuk waktu azan. Kita azan dulu, nanti kita selesaikan selepas azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari Al-Auza'i tadi selesai dari Al-Auza'i. An Yahya dari Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami. An Abi Salamah dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. An Ja'far ibn Amir dari Ja'far ibn Amr ibn Umayyah ad-Damri. An abihi dari Amr Ibn Umayyah Ad-Damri sahabat Nabi alaihi salatu wasallam qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas sorbannya dan dua sepatunya. Wa taba'ahu Ma'marun an Yahya an Abi Salamah an Amrin. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tambahan sebutan al-imamah, yaitu mengusap sorban. Nah, ini juga menjadi dalil oleh ulama yang mewajibkan mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Sebab kalau seandainya boleh sebagian saja, untuk apa beliau membasuh di atas imamah? Tapi sebagian menjawab enggak, itu sunat, menyempurnakan yang sunat, tidaklah wajib. Nah, ala kulli hal, wallahu taala alam, Nabi setiap berwudunya mengusap seluruh kepalanya. Adapun ijtihad sebagian ulama, mudah-mudahan kalau benar semoga diterima Allah semua. Kalau salah, yang namanya ijtihad, bisa benar bisa salah. Tapi yang jelas dari amal Nabi SAW, dari banyak hadis, Nabi mengusap kepalanya sempurna. Ya, baik dalam hadis Utsman, dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis-hadis lainnya yang mencontohkan wudhu Nabi SAW, semuanya adalah mengusap di atas kepalanya sampai rata semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Di sini ada tambahan, yaitu imamah, dan sebutan imamah atau sorban, dalam riwayat ini sebagian mendhaifkannya, tetapi Imam Al-Bukhari wallahu alam seperti menguatkan. Satu, dia sebutkan dalam bab ini. Yang kedua, dia sebutkannya mutaba'atu Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi. Abu Urwah Al-Basri juga seorang rawi yang thiqah, yang menyebutkan tambahan ini. Wallahu ta'ala alam. Itu wallahu ta'ala, maka ziyadah, tambahan dari as-thiqah itu diterima. Tambahan dari as-thiqah diterima. Lalu kenapa riwayat yang lain tidak menyebutkan? Wallahu alam, mereka menyebutkan yang wajib-wajib dari rukun-rukun wudu, karena dari rukun wudu, dan menyebutkan apa yang terlihat oleh mereka, yaitu Nabi waktu itu mungkin tidak pakai imamah, wallahu alam. Ala kulli hal, Imam Al-Bukhari rahimahullah sepertinya mensahihkan hadis ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian
selesai pula pembahasan tentang masalah menyapu dua sepatu, bukan dua sorban, dua sepatu. Al-mashu alal khuffaini. Adapun menyapu di atas sorban, di atas sorban itu juga sabit. Tadi dikatakan sabit dalam riwayat lain juga, dalam riwayat lain. Dan umumnya para ulama hadis mensahihkan riwayat tersebut, meriwayatkan sahih riwayat tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Disebut oleh Imam Ibnu Hajar, wa qad ikhtalafa as-salafu fi ma'na al-massi 'ala al-imamah. Para ulama salaf berbeda dalam menafsirkan al-massu 'ala al-imamah, faqila innahu kammala ilaiha ba'da mashin nasiyah, yaitu seseorang setelah mengusap ubun-ubunnya di sini menyempurnakan di atas sorbannya. Di atas sorbannya. Ini juga berlaku bagi ibu-ibu yang berwudu di tempat umum. Jadi ibu yang berwudu di tempat umum mengusap sebagian kemudian melanjutkan di atas sorbannya, jilbabnya. Nah, yaitu tadi apa tadi? فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدم riwayat Muslim yang yadullu dzalik. Ini didukung dalam riwayat Imam Muslim. Wa ila adam al-iktisar 'ala al-massi 'alaiha dzahaba al-jumhur. Dan jumhur ulama tidak membolehkan hanya mengusap di atas imamah saja. Harus ada sebagian yang diusap dari kepala. Ini pendapat jumhur. Wa qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, Sulaiman bin Khalid al-Khattabi, wafat 365, faradallahu masar ra'si. Allah mewajibkan mengusap kepala. Wal haditsu fi masl imamah muhtamalul ta'wil. Sedangkan mengusap imamah sorban itu mungkin ditakwilkan. Fala yutrakul mutayaqqan lil muhtamal. Tidak boleh ditinggalkan yang yakin karena ada sesuatu yang tidak yakin yang bisa ditakwilkan. Oleh sebab itu maka mengusap kepala tetap wajib, lalu disempurnakan dengan mengusap di atas sorban. Qala wa qiyasu 'ala al-massil khuffi ba'id. Dan mengkiaskannya kepada mengusap di atas sepatu sangat jauh bedanya, tidak bisa disamakan. Li'annahu yashukku naz'u bi khilafiha, karena membuka sepatu itu sulit, berbeda dengan membuka sorban mudah bukanya. Kan mudahnya si jilbab sana bukanya, jilbab sana buka. Mana payah buka sepatu mudah buka jilbab? Tidak pernah berjilbab. Mana sana buka sepatu itu kan jilbab? Kan jilbab kecil itu dikatanya. Cuman karena tidak bisa dapat uang banyak, ada mahram, dapat yang bukan mahram, maka tidak dibukanya. Makanya mengkiaskan mengusap imamah, mengusap di atas sorban kepada sepatu, artinya tidak mesti diusap kepala. Contoh kalau tengok-tengok contoh tidak paham contoh dia. Sebagian membolehkan, ya tidak mesti diusap sebagian kepala itu, langsung aja di atas imamah. Kiasnya kemana? Ke sepatu. Sepatu diusap sebagian kaki dulu, baru di atas sepatu kan tidak dah, langsung di atas sepatu. Jelas? Tapi jumhur menolak itu. Yang benar adalah diusap sebagiannya, kemudian diteruskan di atas sorban tadi. Maka kias itu tidak diterima. Apa sebab? Karena itu muhtamal. Yang kedua, membuka sorban itu mudah, sedangkan membuka sepatu itu susah. Apalagi kalau sepatu batali pula. Ya, tali 5 boleh lili.
Misal ada sepatu 5 boleh liliknya, 5 boleh lubang. Lah biolehnya tak pernah nengok sepatu. Allah musta'an. Sepatu Pak Tara nampaknya, sepatu Pak Polisi. Kan banyak apuro. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah apa namanya? فليترك قال وقياس على المسح البائن لأنه يشق نزعه بخلافها وتوقف بأن الذين أجازوا الاقتصار على المسح الإمامة شرطوا في المشقة بنزعها كما في الخوف. Nah, ini perkataan apa namanya? Ada pun orang yang membolehkan, itu dengan syarat susah juga buka sorban itu. Nah, gimana pula sorban cendapo nampak yang buka kan? Ada tak ambil? Hah? Apa yang buka? Cik betunnya si latang satu itu udah ontang katanya. Hah? Jadi buka lili itu. Kecil betul betunnya, tang selesai. Pakai kabel kan tak ada? Hah? Sorban tak ada payah. Tapi kalau untuk buka sepatu, hah? Maka mencoba. Ndak agak bukangnya dan dia letak bang dia angin mau dah ada. Wah, saya nak jawab, Pak Jaga pasti nak mau taat kan. Ya sepatu jalan payah buka. Ya. Baik biar sepatu badawi maupun sepatu badapi maupun sepatu badali, apalagi yang badali. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka selesai pembahasan tentang membasuh di atas dua sepatu dari sisi masyru'iyatnya. Kemudian dari sisi syaratnya Syekh akan atau Imam Al-Bukhari akan menyebutkan, yaitu dengan syarat ketika memasukkan atau ketika memakainya dalam keadaan bersuci, itu disebutkan pada bab yang setelah ini insyaallah taala. Atau kita selesaikan sekali lah ya. Babu iza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan. Bab apabila dia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Suci di sini maksudnya dari najis dan hadas. Tapi yang dimaksud di sini adalah hadas. Artinya antum memasukkan kedua kaki setelah berwudu. Memakai sepatu itu setelah dalam kondisi berwudu, belum batal wudunya. Jelas? Jadi itu syarat. Qala hadatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain Al-Basri, qala hadatsana Zakaria, telah menceritakan kepada kami Zakaria itu ibn Abi Zaidah, Zakaria ibn Abi Zaidah, an Amir, dari Amir yaitu Amir bin Surahil Asy-Sya'bi Al-Kufi, an Urwah ibn Al-Mughirah, dari Urwah bin Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi, an abihi, dari bapaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, saya pernah bersama Nabi musafir. Fa'ahwaitu li anza'a khuffaihi, lalu saya menunduk untuk membuka kedua sepatunya. Artinya ketika berwudu tadi. Nah, pas dia nak selesai pasang muka, selesai tangan, usap kepala, telinga. Nah, sekarang giliran basuh kaki, saya julurkan tangan untuk membuka sepatu Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala da'huma, Nabi mengatakan tinggalkan, tidak usah dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab saya memasukkan keduanya ke dalam dua sepatu itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Naam. Famasaha alaihima, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusap di atas kedua sepatu tersebut. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dengan demikian maka diketahuilah bahwa boleh mengusap di atas sepatu itu
bila seandainya sepatu itu dipakai dalam keadaan suci dari hadas. Kenapa najis tidak disebutkan? Kenapa najis tidak disebutkan? Syekh, jangan orang najis kaki masuk sepatu dalam ada. Jadi tidak perlu diingatkan lagi. Jelas. Apa sekaki tengah belum uci ayam sudah itu masuknya sepatu? Tidak ada. Makanya yang seperti ini tidak perlu diingatkan. Jelas ya? Jelas ya? Tapi kalau orang yang tidak berwuduk pakai sepatu ada? Kebanyakan malah. Kebanyakan tidak pakai, tidak berwuduk. Apa sebabnya? Tidak syarat berwuduk, tidak syarat sepatu berwuduk. Makanya perlu disebutkan itu. Baliknya, kalau bang tidak perlu sabun, ini sabunnya lah, telemele nopo. Nah, jadi makanya Nabi yang disebutkannya adalah tahiratan, itu suci secara hadas, bukan suci secara najis. Wallahu taala alam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian maka pembahasan tentang ini selesai. Nah, ada masalah lain lagi yang mungkin tidak masuk hadisnya syarat Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu hadis tentang waktu boleh mengusap sepatu tersebut. Hadisnya ada, cuma tidak masuk syarat Sahih Bukhari, yaitu sehari semalam bagi orang yang mukim. Sehari semalam bagi orang yang mukim, terhitung sejak dia memakai dalam keadaan suci sampai 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 bila misalnya sejak salat subuh, berarti selesai subuh besok dia sudah, atau menjelang subuh besok dia sudah harus berwuduk dengan membuka sepatu lagi. Kemudian bagi yang musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, kalau seandainya dia buka sepatunya, masih boleh tidak mengusap di atas 2 sepatu? Kalau sampai saya semalam bukan sepatu lolok. Apa aja? Kalau sudah batal, kalau sudah lah dibuka adanya, maka batal tauqid tadi, maka dia masih mengulang kembali. Artinya kalau lah batal wuduknya, dia masih berwuduk lagi baru pasang sepatu lagi. Wallahu taala alam. Taib. Bagaimana orang yang berhadas besar? Boleh tak menyapu 2 sepatu? Orang yang berhadas besar, tak boleh hadas besarnya, wajib mandi. Boleh tak buka sepatu? Sia-sia nak mau kerja. Sia-sia nak mau kerja. Kan basah aja sepatunya. Kan basah aja, apalagi mandi wawak. Apalagi mandi wawak. Cuman di mandinya Rabi terbayang dunia besarnya, sebab Nabi mandi dengan 1 sak. Bisa tidak basahnya. Tapi kalau awak 1 sak tu cik basuh mukanya kan, itulah karam lah sepatu. Kalau di kita mungkin tidak terbayangkan bahwa, makanya kaum muslimin muslim. Nah, andainya tidak basah sepatu, maka kalau orang junub, illa min janabah, maka mesti dibuka, mesti dibuka dan mandi. Apa sebab? Karena wajib menyampaikan seluruhnya ke tubuh. Masalah lain, menyapu kaos kaki, mengusap kaos kaki. Sekarang kita di Indonesia kan jarang pakai khuf, jarang kita yang pakai khuf. Yang sering adalah kaos kaki. Nah, boleh apa enggak? Dengan syarat tadi, syarat semua lengkap. Saya pakai sebelum berwudu. Kemudian belum sampai 1 hari 1 malam.
Kemudian dalam musafir, ya ini kan tahunya kita atau perlunya kita di saat kita misalnya dalam kondisi sibuk misalnya, ya walaupun tidak musafir tapi acara sehari semalam kan, kalau buka sepatu repot misalnya. Tapi kayak awak tidak bisa, apa sebab? Ya ke WC batas suci. Sepatu dan sandal wajib dilepas. Tidak bisa merhatikan awak contoh. Musafir pun tidak bisa, sebab. Nah, jadi tapi kalau di ke luar negeri mungkin. Apalagi di Arab itu tempat wudhu ada yang wastafel, ada yang tempat wudhu biasa. Bagi yang mengusap sepatu atau kaos kaki, wudhunya di wastafel. Kalau awak wudhu wastafel wangi sekeliling servis kau, Pak, dari situ wudhu adanya kan, kecen kenayok kaki katir. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengusap kaos kaki, sebab dalam hadis ada disebut wal mas'u 'alal jawrabain. Tapi hadisnya kesahihannya tidak sampai seperti derajat hadis sahih ini. Yang masyhur tak ada tentang al-jawrabain, at-tasakhir wal jawrabain. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Satu, sebagian membolehkan tanpa syarat. Sebagian membolehkan dengan syarat. Yang membolehkan tanpa syarat asal sama dengan, dianggap hukumnya sama dengan khuf, karena dia membalut anggota wudu. Yang mengatakan mesti dengan syarat, apa syaratnya? Kaos kaki itu bila ditanggalkan sepatu bisa dipakai untuk berjalan, bisa dipakai untuk berjalan. Mutaba'atul masyi alaihi, tidak berjalan dua langkah saja. Jika pakai bisa pakai sepatu kaos kaki itu tidak apa. Iko bodoh langkah lah tersangkut lah kuya, itu tidak masuk. Artinya kalau demikian mesti kaos kaki yang tebal. Dan itu dalam mazhab Syafi'i syaratnya. Kalau memungkinkan dipakai untuk berjalan seperti khuf, karena khuf itu bisa dipakai untuk berjalan. Tidak rusak dia, maka boleh diusap karena hukumnya sama. Jelas? Sedangkan kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau kita nampaknya tidak juga kan puana melakukan itu. Nya sudah ada batas suci sandal dan sepatu harap dilepas. Iya kan? Kalau tak bagaimana orang kau nyoba lumpuh sudah itu sampai uduk. Sah? Nah. Beda dengan apalagi kalau sudah hujan. Hati-hati babi mandang tak je marbotnya mandang lah. Tak cerari mandang sodo mandang kau nah. Nak ngarati cukup kan. Nah. Oleh sebab itu tapi bagi bagi negeri yang jarang hujannya atau musim dingin yang sangat keras, itu terasa tuan-tuan ketika musim dingin dibuka kaki itu semua itu baca-baca tidak pernah masuk lainnya kan. Nah maka di saat itu akan terasa hukum ini diperlukan oleh kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf, saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan. Lain kau sudah Allahu ta'ala alam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik
adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.